Di lereng Gunung Argawening, tersembunyi sebuah dusun kecil bernama Giri Putri. Dusun itu seolah menghindar dari peta. Jalan tanahnya hanya bisa dilalui dengan kaki atau gerobak sapi. Disinilah tinggal seorang gadis muda bernama Raraning Tias, biasa dipanggil Tias oleh ibunya. Usianya baru 17, tetapi wajahnya matang seperti tanah merah sehabis hujan. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu karena terjatuh dari tebing saat mencari kayu bakar, hidup Tias tak pernah lagi sama. Ia menjadi tulang punggung bagi ibu yang sakit-sakitan, mencari kayu, mengambil sayur hutan, hingga memetik buah hutan untuk dijual ke pasar bawah. Setiap subuh, ia berjalan menyusuri semak, memanggul keranjang bambu besar, menyapa embun dengan napas yang putih seperti kabut. Namun hari itu berbeda, saat sedang memetik buah randu di lereng curam, tanah basah tiba-tiba longsor. Tias menjerit. Tubuhnya tergelincir, meluncur cepat menuruni tebing, dan brak. Tubuhnya tergantung. Kakinya menggantung di udara. Ia tersangkut di akar pohon besar yang melintang di antara 2 batu karang. Tangannya berdarah. Napasnya tercekat. Dan tiba-tiba, seekor kera besar berwarna hitam lega muncul dari balik semak. Matanya tajam, tak biasa, seolah ada jiwa manusia di baliknya. Ia menatap Tias lama, lalu dengan gerakan tenang dan isyarat halus, menarik seutas akar menjalar ke arah Tias dan mengikatkannya pada cabang terdekat. Kera itu menolongnya. Setelah berhasil naik, Tias terduduk gemetar. Tapi kera itu tidak menyerang. Ia hanya duduk di seberang, menatap Tias dengan mata sendu. Anehnya, Tias merasa seperti ada pesan dalam tatapan itu. Semua itu seolah dikirimkan langsung ke dalam pikirannya. Setelah berhasil naik dari tebing berkat akar dan bantuan aneh itu, Tias terduduk lunglai. Napasnya memburu. Tangannya gemetar. Di antara embusan angin dan gemertak ranting patah, ia mendengar langkah berat namun tenang. Saat mendongak, matanya bertemu dengan sesosok makhluk hitam tinggi besar, berdiri diam di antara batang pohon randu tua. Seekor kera. Besar. Hitam. Dan menatapnya. Tias tercekat. Nalurinya berkata, lari. Tapi tubuhnya lemas. Ia mundur perlahan, hingga punggungnya menyentuh batang pohon. Matanya tak lepas dari makhluk itu. Kera itu tidak bergerak, tidak mendekat. Ia hanya duduk. Diam. Menatap. Dalam. Tenang. Tidak seperti hewan liar pada umumnya. Lalu perlahan, sesuatu terasa aneh di hati Tias. Sebuah rasa, yang seolah bukan miliknya sendiri. Perasaan takut, tetapi bukan ancaman. Perasaan malu, tapi tidak mengintimidasi. Dan di balik itu semua, perasaan hangat yang membungkus pikirannya. Tias mengerutkan alis. Apa? Dia mengirimkan perasaannya padaku? Ia tak paham. Tapi rasa itu nyata. Hari-hari setelahnya, Tias selalu bertemu kera itu. Ia menyebutnya Kiwa, karena kera itu sering datang dari sisi kiri hutan. Kiwa tidak bicara. Tapi ia menyampaikan pikirannya lewat gerakan, sentuhan lembut, dan yang lebih aneh lagi, lewat perasaan yang tiba-tiba muncul di hati Tias. Ia tahu saat Kiwa sedang senang, saat ia takut, bahkan saat ia ingin sekadar duduk dan mendengar cerita. Tias mulai terbiasa berbagi kisah hidupnya di tepi hutan, di bawah pohon beringin tua. Ia menceritakan tentang bapaknya, tentang beratnya hidup, tentang mimpinya bisa keluar dari dusun ini. Dan Kiwa hanya menatap. Tapi dalam diamnya,
Tias merasa seperti didengar. Esoknya, saat kembali ke hutan untuk mengambil kayu bakar, Tias melihat kera itu lagi. Duduk di tempat yang sama, tak bergerak, hanya menatap. Tias ingin memutar arah. Tapi kera itu menunduk, kemudian perlahan menyodorkan sesuatu. Buah mangga hutan. Masih segar. Diletakkannya di atas batu, lalu ia mundur beberapa langkah, duduk kembali. Seolah berkata, "Ini untukmu. Aku tak bermaksud jahat." Tias tak berani mendekat. Tapi ia juga tak beranjak. Hatinya bingung. Kenapa seekor kera besar begitu? Halus? Tidak menggertak, tidak menyerang? 3 hari berturut-turut, ia bertemu lagi. Kera itu selalu melakukan hal yang sama. Memberi sesuatu. Duduk. Menatap. Pada minggu kedua, saat ia hendak pulang, tiba-tiba hujan turun deras. Ia berteduh di bawah pohon. Kiwa muncul entah dari mana, membawa daun-daun besar dan menempatkannya sebagai atap untuk Tias. Tias hampir tak percaya. Ia mengucapkan terima kasih pelan. Tak tahu apakah kera itu mengerti. Tapi Kiwa menatapnya, dan Tias tahu. Dalam hujan itu, mereka duduk berseberangan. Tak bersentuhan. Tapi seolah dunia menyusut. Hutan jadi saksi diam dari pertemuan dua makhluk berbeda yang terhubung bukan karena kata-kata, tapi oleh rasa. Suatu sore, Tias sedang duduk sendiri. Hari itu terlalu berat. Ibunya kambuh. Dagangannya tak laku. Air matanya menetes tanpa sadar. Kiwa muncul. Tapi hari itu ia tak memberi buah. Ia hanya duduk lebih dekat dari biasanya, lalu meletakkan tangannya di atas dadanya, dan menggerakkan 2 jarinya perlahan ke arah Tias. Seketika, perasaan hangat menjalar ke tubuh Tias. Kesedihan itu mereda sedikit. Air matanya berhenti. Ia memandang Kiwa. "Kamu, tahu aku sedih?" bisiknya pelan. Kiwa tidak menjawab. Tapi Tias tahu, iya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Tias tertawa kecil di hadapan Kiwa. Dan Kiwa membalasnya dengan suara lembut, bukan seperti tawa, bukan seperti pekikan, tapi suara yang seperti desah angin yang tahu caranya menghibur. Sejak hari itu, Tias merasa ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi takut pada kera itu. Ia bahkan menantikan pertemuan mereka. Di antara semak dan pohon tinggi, ia berbagi cerita, harapan, kenangan. Dan Kiwa, dengan cara yang tak bisa dimengerti oleh orang biasa, mendengarkan semuanya. Dan diam-diam, dalam hatinya sendiri, Tias bertanya, "Kenapa aku merasa nyaman seperti ini?" Ia belum tahu bahwa hatinya sedang dituntun oleh rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar pertemanan manusia dan makhluk hutan. Suatu hari, saat hujan rintik mengguyur hutan, Kiwa berdiri di depan Tias, menunduk, lalu menyentuhkan tangannya ke dada sendiri. Perasaannya berubah. Ada kegelisahan. Ada keinginan kuat. Gadis itu terperanjat. Ia tertawa kecil, lalu terdiam. "Aku manusia, Kiwa. Kamu seekor kera." Tapi Kiwa menatapnya dalam-dalam, lalu menyampaikan sesuatu yang mengguncang dunia Tias. "Jika aku menikah denganmu, aku akan kembali menjadi manusia." Tias mengira ia salah merasakan. Tapi tidak. Perasaan itu jelas, kuat, dan penuh duka. Kiwa adalah manusia yang dikutuk menjadi kera. Dan kutukan itu berasal dari ayah Tias sendiri.
Lewat mimpi-mimpi aneh yang datang setiap malam setelah pertemuan itu, Tias melihat bayangan masa lalu. Ayahnya, muda, gagah, dan rakus. Ia pernah mengikat manusia lain, seorang lelaki asing yang datang ke hutan, mencuri hartanya, dan melemparkannya dari tebing. Tapi lelaki itu tidak mati. Ia dikutuk oleh leluhur gunung menjadi makhluk antara, setengah manusia, setengah binatang, untuk menebus dosanya. Hingga keturunan dari si pembunuh mau memaafkannya dan mengikat janji cinta. Tias terbangun dengan tangis. Jadi, kera itu adalah paman? Atau saudara ayahku? Tidak. Lebih dalam dari itu. Ia adalah bayangan dari ayahnya sendiri. Kutukan tidak membuatnya lupa. Ia menyaksikan kejatuhannya sendiri, merasa bersalah, dan kini, ia ingin menebus dosa sebagai manusia sejati. Tias butuh waktu. Ia takut. Ia bingung. Tapi semakin sering ia bertemu Kiwa, semakin ia merasa ada ketulusan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Akhirnya, di bawah beringin, saat langit sore membakar kabut dengan cahaya jingga, Tias berdiri di depan Kiwa dan berkata, "Kalau kau bersungguh-sungguh, aku akan menepati bagian darimu. Tapi jangan jadikan aku tumbal kutukan. Jadikan aku istrimu, hanya jika kau mencintaiku." Kiwa meletakkan tangannya di atas tangan Tias. Dan dalam detik itu, tubuhnya mulai berubah. Bulunya luruh. Lengannya mengecil. Tubuhnya membentuk kembali rupa manusia. Ia jatuh bersimpuh. Telanjang dada. Tapi bukan kera. Manusia. Seutuhnya. Senja itu, langit memerah lembut di balik pucuk-pucuk pinus. Udara berhenti berembus sejenak, seolah hutan pun menahan napas menyaksikan momen yang tak biasa. Seorang gadis manusia dan lelaki yang dulu kera, berdiri saling memandang di bawah pohon beringin tua. Daun-daun bergemerisik lirih, dan dari segala penjuru datanglah hewan-hewan hutan. Rusa kecil melangkah tenang, burung-burung elang hinggap di cabang-cabang tinggi. Bahkan ular sanca melingkar diam di atas batu, menatap tanpa ancaman. Mereka datang bukan untuk menyergap, tapi untuk menyaksikan. Kiwa, kini dalam wujud manusia, lelaki muda dengan kulit legam, rambut panjang tergerai, dan sorot mata yang teduh seperti danau dalam, menyentuh kedua tangan Tias. Tubuhnya masih menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa syukur yang tak tertampung oleh kata. "Aku mencintaimu bukan karena kau penyelamatku," bisiknya. "Tapi karena sejak pertama kau menatapku tanpa benci, aku belajar mencintai diriku sendiri." Tias tersenyum. Matanya basah, tapi bukan karena sedih. Ia melangkah maju, memeluk tubuh Kiwa, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua merasakan hangat yang lebih dalam dari sekadar sentuhan kulit, jiwa yang akhirnya pulang ke tempat seharusnya. Malam itu, Kiwa menggandeng Tias menuju sebuah gua tua di lereng utara gunung, tempat ia pernah bersembunyi saat menjadi makhluk kutukan. Gua itu bersih, dindingnya lembab namun hangat, dan di tengahnya tumbuh bunga-bunga kecil yang tak dikenal oleh manusia. Di sana mereka duduk berdua. Di atas batu datar. Dikelilingi cahaya kunang-kunang yang menari seperti lilin kecil. Tanpa saksi manusia. Tapi semesta tahu, malam itu adalah malam janji mereka. Tias menyentuh dada Kiwa, merasakan detak jantungnya. "Ini rumahku sekarang," katanya pelan. Kiwa mencium keningnya. "Dan ini hidupku, yang hanya bisa kubagi padamu." Tak ada musik. Tapi detak alam cukup jadi irama. Tak ada mahkota. Tapi bunga liar yang disematkan Tias di rambutnya lebih sakral dari permata.
tak ada pelaminan. Tapi di antara akar dan batu, cinta mereka menemukan altar paling suci. Malam itu mereka menyatu, bukan sekadar dalam tubuh, tapi dalam restu langit, hembusan angin, dan kesunyian yang tak lagi menakutkan. Keesokan harinya, saat kabut turun tipis dan embun masih menempel di ujung daun, orang-orang desa melihat asap tipis mengepul dari balik rimbun pohon. Ada suara ketawa pelan, suara nyanyian lembut, dan aroma daun bakar. Namun ketika mereka mencari, tak pernah ada rumah yang terlihat. Yang ada hanya hutan. Hening. Indah. Aneh. Tapi konon, jika kau datang ke hutan saat senja dan duduk cukup lama di bawah beringin, kau bisa mendengar suara lembut seorang perempuan tertawa, dan balasan suara laki-laki yang dalam dan teduh. Mereka bilang, itu rumah cinta Tias dan Kiwa. Rumah yang tak dibangun dengan kayu, tapi dengan ketulusan. Orang kampung heran. Suatu hari, Tias kembali dari hutan bersama seorang lelaki asing, tinggi, gagah, namun matanya menyimpan kesepian ribuan malam. Mereka membangun gubuk sederhana di pinggir hutan. Mereka jarang ke dusun. Tapi dari kejauhan, sering terdengar suara tawa dan nyanyian dari gubuk itu. Anak-anak menyebut mereka pasangan aneh. Orang tua berbisik bahwa lelaki itu bukan orang biasa. Tapi Tias tahu. Ia telah menikahi kesunyian, luka, dan keajaiban yang dikirim dari takdir paling gelap, dan mengubahnya jadi cahaya kecil di lereng gunung. Setiap pagi, Tias menyiapkan teh panas, dan suaminya, yang dulunya kera, menganyam sangkar burung. Mereka tidak punya banyak. Tapi mereka punya satu sama lain. Dan di sela desir angin dan gerak dedaunan, kadang terdengar bisikan, kutukan bisa jadi anugerah, kalau kau bertemu orang yang mau mencintaimu apa adanya.